Jumpa lagi dengan Kak Desi dan Kak Fania di acara kita Jam Kids. Nah, adik-adik, pasti kalian udah gak sabar kan mau mulai ibadah hari ini? Tapi tenang saja, Kak Desi mau ajak kalian dulu bangkit berdiri. Kita mau yel-yel Kak Fania. Iya dong, harus yel-yel dulu kita biar semangat. Bagaimana kalau kita minta Kak Fania yang pimpin ya? Yuk, ayo semuanya kita bangun, kita yel-yel dulu ya. Yuk, 1, 2, 3. Jesus, you are my protector. Sekali lagi boleh nggak Kak Desi? Boleh dong Kak Fania, biar adik-adik semangat. pada benar, supaya semangatnya terbakar dan mereka bersuka cita untuk memuji Tuhan. Yuk Sekali lagi adik-adik. Yuk, 1, 2, 3. Jesus, you are my protector. Kak Fania, adik-adik luar biasa ya. Iya nih, pada udah keren-keren bisa semua gerakan jam. Nah, Benar. sebelum kita memulai ibadah hari ini, ayo yang masih main, diberesin mainannya. Terus kalau kamu masih nonton YouTube tapi bukan di channel kita, buruan ganti channelnya GSKI Gajah Mada, cari Jam Kids. Kita ibadah bersama. Aduh adik-adik, kita akan mulai ibadah hari ini. Mari kita siapkan hati kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Engkau masih berikan kami kesempatan untuk bertemu dengan Engkau pada pagi hari ini. Kami mau beribadah ya Tuhan kepadamu. Dan biarlah setiap pujian kami, setiap gerakan kami, itu semua untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji Engkau. Haleluya, amin. Adik-adik, saatnya kita untuk pujian yang pertama, KASIH, kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih
Yesus, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Nah, adik-adik, pasti kita masih bersuka cita? Nah, sekarang saatnya kita untuk pujian yang kedua. Kita mau katakan, mata Tuhan melihat. Adik-adik harus tahu bahwa Tuhan akan melihat setiap tindakan kita. Mau kita sembunyi di bawah kolong kasur, mau kita sembunyi di bawah meja, Tuhan ada di sana dan Tuhan melihat. Apakah kita berbuat baik atau berbuat jahat? Tuhan melihat. Kita angkat pujian ini ya Kak, sama-sama ya. Ayo. Mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Tuhan melihat. Adik-adik, saatnya kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita angkat pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Bagiku, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu. Besar setiamu di sepanjang.
selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Yuk adik-adik, kita masuk ke dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami lagi di sini untuk mengikuti ibadah bersama-sama. Tuhan, kami telah memuji memuliakan Engkau dan sekarang kami ingin mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Tuhan, kiranya hadirlah di tengah-tengah kami agar kiranya kami dapat melakukan apa yang telah Engkau sampaikan kepada kami lewat mulut kakak-kakak kamu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik semua, tiba saatnya kita mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Oke, beberapa menit ke depan, tolong konsentrasi, fokus untuk mendengarkan cerita. Benda-benda, mainan-mainan yang gak berguna, yang mengganggu konsentrasi, tolong dikesampingkan, tolong ditaruh pada tempatnya. Oke. Kakak mau nanya, siapa yang suka sama satu hewan ini? Namanya anjing. Atau bahasa Inggrisnya dog. Siapa yang suka? Oh, saya, Kak. Kalau orang Jawa bilangnya ini asu. Gitu ya. Siapa yang suka? Wah, banyak tentunya. Iya, kawan, dia lucu, Kak. Wih, kalau kita main gitu ya, dia, jalannya lucu, Kak. Mana anjing saya, Kak, ya? Pendek, nggak terlalu tinggi, tapi badannya agak panjang. Jadi kalau jalan tuh lucu, Kak, gitu ya. Oke, ada lagi yang mungkin, bagus, bulunya banyak, gitu ya. Wah, lucu, Kak. Saya biasa kalau sore ngajak jalan, ngajak main, gitu ya. Nanti dia lucu deh pokoknya, Kak. Gitu. Oke, mungkin ada beberapa jenis anjing yang lucu, yang kalian pelihara di rumah mungkin. Nah, hari ini coba kita lihat gambar nih. Nah, ini adalah anjing Rottweiler. Siapa yang punya? Oh, nggak semua tentunya, gitu ya. Nah, biasanya jenis anjing ini, coba lihat tuh, ada yang hitam kan, badannya ya gede sekali enggak, kecil sekali enggak, tapi agak kuat. Jadi dia menyerang sesuatu dengan cepat. Nah, biasanya ini dipakai oleh kepolisian untuk melacak satu kasus. Bisa mungkin kalau kamu ke mall yang ada di daerah Sudirman itu, nah biasanya ada nih anjing ini nih. Bagasi kamu kan dibuka tuh. Nah, suka ada anjing yang memutarin mobil kamu gitu ya. Nah, dia untuk melacak bahan-bahan peledak misalnya, atau bahan-bahan narkotika misalnya gitu ya. Jadi saat anjing itu mencium bau-bau bahan tertentu yang sudah diajarin sama pihak kepolisian, dia akan segera kasih tanda gitu ya. Selain bahan-bahan peledak, anjing ini juga dilatih untuk mengejar target. Misalnya ada yang melakukan kejahatan. Nah, pasti si pawangnya ini kasih kode tertentu untuk mengejar penjahat itu. Gitu ya. Dan dia hanya nurut sama satu orang pelatih. Atau katakanlah yang bahasa sehari-hari itu pawang. Gitu ya. Nah,
Kalau orang lain suruh nyerang gitu ya, diam aja dia. Seakan-akan kayak nggak terjadi apa-apa. Nah, tapi kalau pelatihnya ini kasih kode, langsung dengan cepat dia jalan. Langsung, bukan jalan sih, lari dengan cepat menuju sasaran yang sudah dilatih. Nah, itulah bentuk kesetiaan seekor anjing. Jadi dia sangat setia kepada satu orang pelatih yang setiap hari dilatih, dikasih makan gitu. Dia sangat setia. Gitu ya. Dikasih kode tertentu, dia pasti ikutin. Gitu ya. Terus kalau orang lain misalnya kasih, "Ayo makan ini." Dia nggak sembarangan makan anjing itu. "Ayo tangkap bola." Gitu ya. Dia diam aja dia. Karena itu bukan pelatihnya. Itu bukan pawangnya. Gitu ya. Dia hanya setia kepada si satu pelatih ini. Gitu ya. Bahkan di kisah kisah film Seekor Anjing, dia setia sekali kepada majikannya. Jadi kalau majikannya belum pulang, dia nungguin di pintu. Kan ada tuh film yang kayak gitu kan. Begitu pulang, majikannya disambut gitu ya. Saking dia setianya kepada si majikan itu. Gitu. Nah, kalau anjing Rottweiler, dia tuh taat. Nggak bisa dirubah-rubah. Kalau pelatihnya udah kasih arahan setiap hari gitu ya, dia pasti ikutin. Nggak mungkin meleset. Gitu ya. Nah, itulah ketaatan seekor anjing, teman-teman ya, yang kita lihat sehari-hari. Gitu. Nah, kalau ketaatannya Tuhan Yesus, nggak perlu diragukan lagi. Kita dari kecil udah dikasih tahu nih, dari kita mungkin dari umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun terus udah dikasih tahu ketaatan Tuhan Yesus waktu disalib. Teman-teman masih inget nggak bagaimana kisahnya Tuhan Yesus disalib? Harusnya sebagai seorang sultan gitu ya, kalau sekarang zaman sekarang sebutnya sultan, kan bebas Tuhan Yesus mau ngapain. Bisa aja waktu dia digantung di kayu salib, dia minta tolong malaikat buat nurunin. Bisa aja orang sultan, kan? Bisa. Anak Allah, bisa aja. Bahkan waktu dia digantung di salib, 2 orang itu ada yang bersama dengan dia tuh di salib. Nah, salah satunya ngomong, kalau bahasa sehari-hari nih ya, "Hey bro, katanya lu anak Allah, turunin dong diri lu, jangan digantung mulu, ajak gue juga turun." Kurang lebih begitu. Tapi Tuhan Yesus taat kepada Bapa. Dia memang harus mati di kayu salib. Gitu ya. Dia memang harus menyelesaikan tugasnya Bapa. Mau netizen ngomong apa gitu ya, ya orang-orang yang ada saat itu ya, netizennya itu ngomong A, B, C, dia nggak peduli. Bahkan waktu dia disiksa juga sebelum mati di salib ini, dicambuk, gitu ya, pokoknya sama serdadu-serdadu atau tentara itu dipukul. Bahkan yang terakhir di atas itu, di atas salib, dilempar pakai tombak. Bayangin, kena perutnya, coba. Dia taat. Dia menganggap dia itu bukan Allah. Dia hari itu, dia menganggap dirinya dia itu manusia biasa, sama kayak kita. Makanya dia taat. Walaupun sakit, walaupun, wah udah deh, campur aduk semuanya. Udah gitu, udah selain sakit, orang-orang sekelilingnya juga ribet, gitu ya. Ada yang mau bantuin, ada yang mau mukulin, ada yang, banyak macam deh. Tapi dia nggak dengerin. Dia pokoknya cuma satu tujuannya, taat sampai mati. Nggak usah diragukan lagi. Mau netizen yang ada di situ ngomong apa, dia nggak dengerin lagi udah, gitu ya. Bahkan pada waktu menghembuskan nafas terakhir di kayu salib, itu kejadiannya langit gelap dan gempa. Nah, kamu bayangin, bukit terbelah. Ya, aduh bukit gimana ya Kak gambarannya? Gampang deh. Kalau kamu ke puncak tuh kan ada tuh
bukit atau gunung lah ya, paling gampang sebagai analoginya. Jadi gunung itu kayak puncak terbelah misalnya, kurang lebih kayak gitu. Sampai orang-orang takjub, loh berarti bener nih dia anak Allah nih, gitu ya. Nah, ketaatan Yesus itu tidak kita ragukan lagi, gitu ya. Itu menjadi contoh teladan yang sangat bagus buat kita. Oke teman-teman. Nah, dari ketaatan Tuhan Yesus, terus kemudian tadi juga kita udah lihat anjing Rottweiler gitu ya. Dia taat banget sama majikannya. Nah, dari situ juga kita belajar. Belajar apa? Belajar taat seperti Tuhan Yesus. Nah, kalau zaman Tuhan Yesus dulu itu ujiannya itu secara fisik, mungkin tekanan secara fisik. Nah, kalau zaman now, lain. Tekanannya di media sosial, apa yang kita baca di IG gitu ya. Terus status-status orang. Nah, itu yang bahaya. Itu mempengaruhi pikiran kita tuh. Bisa merusak ketaatan kita. Kalau zaman sekarang ya mungkin udah berkurang. Secara fisik kita disiksa gitu. Sekarang udah berkurang karena banyak undang-undang atau Komnas HAM gitu ya. Nah, tapi yang paling bahaya itu di media sosial. Apa yang kita lihat nih sehari-hari nih, nah itu mempengaruhi itu. Nanti otak kita berpikir yang tidak benar. Begitu. Nah, caranya gimana tuh biar kita semakin hari semakin taat? Ya, salah satunya rajin mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak sekolah minggu. Zoom meeting yang diadakan oleh kakak sekolah minggu itu salah satu cara untuk meluruskan hidup kita nih supaya melencengnya nggak jauh. Tuh, setiap hari berdoa. Nah, itu. Jadi kalau kita agak miring-miring dikit, dilurusin lagi. Karena setiap hari kita berdoa, kita ingat lagi. Kita belajar firman Tuhan, nggak cuma belajar nih, tapi kita coba praktekin sehari-hari gitu ya. Kan kakak sekolah minggu pasti kasih analogi dalam keseharian sehari-hari tuh. Nah, kita pelajarin tuh. Oke teman-teman. Nah, semoga firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Yuk, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, hari ini kami belajar ketaatan. Biarlah cerita ini tertanam di hati kami ya Tuhan. Dan kami menjadi anak yang taat setiap kehidupan kami ya Tuhan. Berkati acara Jump Kids ini, berkati semua kru yang telah melayani pada acara Jump Kids ini. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkati juga orang tua kami yang telah membesarkan kami sehingga kami bisa mengenal Engkau ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, saatnya kita untuk ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini terdapat dalam Wahyu 2 ayat 10c. Sekali lagi dalam Wahyu 2 ayat 10c. Demikian firman Tuhan. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Sekali lagi, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Dihafal ya adik-adik ya. Hafalan minggu ini terdapat dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 21b yang berbunyi, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Terima kasih. Ayat hafalan minggu ini adalah 1 Yohanes 4 ayat 21b. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga
mengasihi saudaranya. Terima kasih. Ayat hafalan minggu ini terdapat dalam 1 Yohanes 4 ayat 21b. Demikian firman Tuhan. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Hai, nama saya Sarah. Ayat hafalan minggu ini diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 21b yang berbunyi, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Terima kasih, Tuhan memberkati. 1 Yohanes 4 ayat 21b. Barang siapa yang mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Halo, nama aku Juan. Ayat hafalan hari ini diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 21b yang berbunyi, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Terima kasih. Dan sekarang kita mau tutup ibadah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur Engkau berikan kami anugerah ya Bapa, sehingga kami masih dapat menikmati hari ini. Kami masih dapat Tuhan beribadah online pada pagi hari ini. Dan biarlah apa yang telah kami dengarkan, apa yang telah kami lakukan hari ini, itu semua untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye.